masyarakat mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit, daya beli masyarakat turun, pengangguran sangat besar, PHK di mana-mana, beras langka, itu terakumulasi yang sangat besar dan kemudian dipicu oleh arogansi komunikasi publik anggota DPR. Akhirnya klop, seperti gelas mendapatkan tutupnya, klop. Ditambah lagi kita melihat ada provokasi, provokator, ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat memanfaatkan situasi seperti ini. Saya masih percaya suara mahasiswa, suara buruh, suara driver ojol, suara rakyat yang murni menyuarakan ketidakadilan, itu adalah suara asli, suara murni dari masyarakat, dan saya masih percaya itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Sahabat Indonesia, dua peristiwa demonstrasi besar-besaran tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus menyisakan luka yang sangat dalam. Ada beberapa orang terluka, ada yang ditahan, ada yang meninggal dunia. Afan Kurniawan salah satunya, seorang pengemudi ojol yang sedang mengantarkan makanan pesanan pelanggan, terlindas atau ditabrak atau dilindas oleh mobil rantis barakuda dari Brimob Polri. Di Makassar sama, ada beberapa orang yang meninggal dunia. Ada kantor DPRD Makassar yang terbakar, ada sebuah rumah di depan gedung sate Bandung juga dibakar massa. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau kita lihat akhir-akhir ini, memang harus kita akui, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kondisi masyarakat kita itu sangat rentan. Ibaratnya seperti ilalang kering yang mudah terbakar. Disulut sedikit saja, api akan terbakar. Dan ternyata prediksi saya terbukti. Penyulutnya siapa? Penyulutnya adalah oknum-oknum anggota DPR yang tidak mempunyai moral dan tidak mempunyai kecerdasan publik untuk melakukan komunikasi dengan baik. Ada beberapa orang, Ahmad Saroni misalkan, Eko Patrio, Nafa Urbah, kemudian ada Kuya atau siapapun lah, ada beberapa orang yang lain. Mereka mempunyai kecerdasan komunikasi publik yang sangat-sangat buruk dan tidak mencerminkan kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat. Diksi yang dipilih itu sangat kasar. Orang yang ingin membubarkan DPR itu berarti orang yang setolol sedunia misalkan. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan. Mereka seolah-olah tidak mengerti bahwa tunjangan-tunjangan DPR RI yang begitu besar yang tidak masuk akal itu hanya pemicu saja terhadap akumulasi keresahan dan kegundahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pajak merajalela, semakin lama semakin tinggi, pelayanan publik berkurang. Bahkan saya mendapatkan informasi ada rencana kenaikan iuran BPJS. Ini kan luar biasa kacau. Di sisi lain kita harus tahu bahwa data di Indonesia ini perlu sangat dipertanyakan.
Informasi dari salah satu anggota DPR, Rika Diah Pitaloka, konon yang menerima PBI, penerima bantuan iuran BPJS itu mencapai 49 sekian persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Berarti orang-orang ini tergolong miskin ekstrem. Miskin. Apa benar data seperti itu? Lebih dari 100 juta menerima dana iuran dari BPJS secara gratis. Kalau itu tepat sasaran kepada rakyat, saya tidak peduli. Malah justru saya mendukung. Tapi kalau ternyata ada bantuan sosial, ada bantuan penerima iuran BPJS yang ternyata salah sasaran dan ada indikasi mengendap di rekening-rekening yang tidak jelas, berarti ada masalah data yang terjadi di Republik ini. Ini keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Di satu sisi pemerintah mengatakan bahwa serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tapi kenyataannya di pasaran beras langka. Bensin di SPBU swasta juga langka. Ada apa? Dipicu oleh tereksposnya tunjangan anggota DPR, bahkan pembayaran pajak penghasilan pun untuk DPR dan pejabat negara harus diambil dari APBN, ditopang oleh keringat rakyat dari pajak. Ini kan tidak masuk akal. Jadi akumulasi kekecewaan masyarakat, ketimpangan, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu begitu menumpuk, terakumulasi sistemik, kolektif, dan dipicu oleh masalah betapa arogannya oknum-oknum anggota DPR itu merespon kritik masyarakat, akhirnya terjadi seperti sekarang. Jujur saya kecewa dengan biasnya arah demonstrasi yang terjadi 25-28 Agustus ini. Sudah tidak lagi fokus lagi. Saya mengerti tidak mungkin membubarkan DPR, karena itu adalah salah satu cabang kekuasaan. Tapi hendaknya direspon bahwa narasi kemarahan rakyat untuk membubarkan DPR ini adalah akumulasi yang menggumpal dari kejengkelan masyarakat atas kinerja anggota DPR dan hasil kerja DPR, dan tidak seimbang dengan limpahan tunjangan-tunjangan itu. Mungkin bukan hanya DPR, anggota di kabinet pun, pejabat pun juga sama. Kementerian yang ada 48, ditambah lagi satu kementerian, jadi 49. Semua kementerian selalu ada wamen. Bahkan Menko pun ada wamen. Belum lagi kepala badan, belum lagi tenaga ahli, penasihat khusus. Itu membengkakkan anggaran kita. Jadi ini kan paradok dengan efisiensi, karena masyarakat mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit, daya beli masyarakat turun, pengangguran sangat besar, PHK di mana-mana, beras langka, itu terakumulasi yang sangat besar dan kemudian dipicu oleh arogansi komunikasi publik anggota DPR. Akhirnya klop. Seperti gelas mendapatkan tutupnya, klop. Ditambah lagi kita melihat ada provokasi, provokator, ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat memanfaatkan situasi seperti ini. Saya masih percaya suara mahasiswa, suara buruh, suara driver ojol, suara rakyat yang murni menyuarakan ketidakadilan, itu adalah suara asli, suara murni dari masyarakat, dan saya masih percaya itu. Tapi saya tidak percaya yang melakukan anarkisme, provokasi, itu adalah rakyat yang menyuarakan
ketidakadilan. Saya tidak percaya. Saya mempercaya itu adalah provokator-provokator. Akhirnya yang terjadi sekarang demonstrasi meledak, ditambah dengan penanganan demonstrasi dari Polri yang terkesan berlebihan, akhirnya memakan korban. Momentum ini tidak hanya dijadikan momentum yang sangat baik bagi presiden dan semua petinggi negara untuk meriset ulang tata kelola negara ini, termasuk mengevaluasi secara nyata kinerja kepolisian di bawah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama dipimpin oleh Kapolri sekarang. Kematian Alvan Kurniawan karena dilindas oleh mobil rantis Brimob itu dampaknya luar biasa besar. Itu bisa menjadi trigger yang bisa memancing kerusuhan yang ya sulit saya membayangkan. Saya mengalami peristiwa kerusuhan Mei 98. Saya mengerti pola kejadiannya seperti apa. Mulai penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 16, provokasi kerusuhan-kerusuhan, akhirnya pemerintah tumbang. Hati-hati. Jangan sampai anggota DPR ini yang notabene digaji oleh rakyat. Anggota DPR ini kan karyawannya rakyat sebenarnya. Membuat narasi yang memicu konflik sehingga eskalasi kemarahan rakyat semakin hari semakin besar. Ini bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Sahabat Indonesia, sekali lagi fokus opini saya ini adalah saya menghimbau kepada anggota DPR untuk menjaga lisannya dengan baik. Anda itu adalah wakil rakyat, digaji oleh rakyat. Anda itu mengemis-ngemis suara rakyat untuk duduk di parlemen. Anda harus berpihak pada rakyat. Jangan arogan. Jangan melecehkan rakyat. Kalau rakyat marah seperti sekarang dan nanti berpotensi berkelanjutan, itu dampaknya luar biasa. Kenyamanan Anda akan tercerabut. Dan untuk itu saya minta kepada partai-partai yang ada kadernya atau pengurusnya ataupun siapapun yang duduk di DPR yang melakukan kesalahan-kesalahan ini harus bertindak. Jangan hanya dimutasi. Ahmad Sahroni dimutasi dari wakil ketua Komisi 3 menjadi anggota Komisi 1, hanya itu. Dan itu pun dibarengin dengan narasi defensif dari Sekjen Partai Nasdem. Oh, ini bukan masalah apa-apa, ini hanya rotasi biasa. Ini menambah kemarahan rakyat, seolah rakyat itu bodoh. Sebut saja ini sanksi. Kalau perlu dicopot, kan ada mekanisme pergantian antar waktu. Termasuk politikus Partai Amanat Nasional. Bahkan sekjennya pun harus dicopot, harus berani. Partai itu membuat sikap. Kalau tidak, ini akan berkelanjutan dan saya hanya ingatkan saja. Penghukuman dari rakyat itu akan sangat keras dan pedih pada waktunya. Memori kolektif rakyat itu mudah sekali tersimpan rapi dalam ingatan kita sebagai rakyat. 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi, partai kalian kalau tidak berpihak pada rakyat akan mendapatkan penghukuman yang sangat keji dari rakyat, dan itu setimpal dengan apa yang Anda lakukan sekarang karena Anda tidak berpihak pada rakyat. Sekarang ini era digital, rekam jejak masih ada. 4 tahun lagi 2029 itu diputar kembali oleh rakyat agar mengingat satu persatu kader-kader partai mana yang melakukan arogansi kepada rakyat. Itu akan
menjadi bumerang. Jadi artinya kepada partai politik harus segera mengevaluasi diri kalau Anda ingin selamat di pemilu yang akan datang. Ini penting saya katakan, fokus saya kali ini adalah pada sikap anggota Dewan. Besok saya akan bersuara tentang kondisi in civil hand yang mungkin bermain di momentum demonstrasi ini. Tapi fokus saya kali ini adalah kita berbicara tentang bagaimana anggota DPR selayaknya bersikap. Jangan arogan. Ahmad Saroni ditantang debat oleh Salsa Erwina. Yang terjadi malah melakukan dalam tanda kutip intimidasi ke rumah Erwina di Pamulang. Saya salut sama Erwina, sama Salsa Erwina ini. Dia menantang karena dia punya kapasitas, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai data. Dan ini jadi tamparan keras bagi anggota DPR yang ternyata kualitasnya begitu-begitu saja. Yang melakukan aksi premanisme itu bukan rakyat. Kalau seseorang menyuruh anak buahnya menyatroni kediaman Salsa Erwina Huta Galung di Pamulang itu, berarti anggota DPR itu yang preman, bukan rakyat. Jadi ini yang direkam oleh publik sehingga rakyat marah. Meskipun demikian, tolong kepada teman-teman mahasiswa, kepada driver ojol, jangan terpancing dengan provokasi apapun. Karena kalau itu terjadi kerusuhan yang lebih besar, yang rugi kita semua. Pada saat nanti demonstrasi tidak berkesudahan, yang rugi adalah teman-teman kita ojek online juga. Kita tahu para pekerja platform ini tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Kita tahu, kita berusaha, kita dorong pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada pekerja platform ini. Tapi jangan Anda terprovokasi sehingga nanti Anda dan keluarga Anda yang malah justru mendapatkan dampak dari ketidakstabilan politik di dalam negeri ini. Harus menjaga diri, tentukan wakil-wakilnya untuk berdiskusi, bernegosiasi dengan keras. Masih ada anggota DPR yang bisa menyuarakan kebenaran. Masih ada anggota DPR yang bekerja dengan nurani. Saya sebut saja Adian Apitupulu misalkan. Saya sebut saja Rieke Diah Pitaloka. Ya mohon maaf, saya kesulitan untuk menyebut nama-nama karena memang sulit sekali saya menemukan anggota DPR yang benar-benar representatif dari rakyat. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, poin saya adalah kita harus mencari akar masalah yang sebenarnya mengapa rakyat marah. Dan kita harus objektif menemukan mengapa rakyat akhirnya meluapkan kemarahannya, trigger apa yang memuncul. Dan menurut saya triggernya adalah arogansi oknum anggota DPR yang membuat narasi yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat dan menyakiti rakyat. Itu triggernya sehingga terjadi sekarang. Mudah-mudahan segera selesai dan pemerintah mengambil kejadian ini sebagai momentum untuk berbenah, termasuk DPR. Tolong Anda juga evaluasi diri, perbaiki diri, jangan pamerkan tunjangan-tunjangan yang berlebihan sehingga Anda seperti berjarak dengan rakyat. Rakyat sekarang sedang kesusahan, ada hantu ketidakadilan merajalela, pajak terus menghantui setiap peri kehidupan kita, belum lagi ada suara-suara yang ada kenaikan BPJS. Di sisi lain pelayanan BPJS kita juga sangat memprihatinkan. Jadi ini tolonglah sekali lagi pemerintah, DPR jangan membuat kebijakan yang memicu kemarahan rakyat. Kalau marah rakyat akibatnya sangat fatal. Bukan hanya berakibat pada pemerintah atau DPR,
tapi juga merugikan bangsa dan negara Indonesia. Itu yang saya harapkan. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, ini poin saya, saran saya kepada anggota DPR, siapapun Anda harus hati-hati memberikan komentar di ruang publik, latih kecerdasan komunikasi publik Anda, dan yang paling penting saya sarankan kepada partai politik untuk merecall orang-orang yang menjadi troublemaker. Ada mekanismenya PAW, pergantian antar waktu, daripada Anda dihukum rakyat nanti. Lebih baik Anda berbenah menyelamatkan partai daripada sekedar melindungi 1-2 orang anggota Anda yang sangat tidak kapabel, yang membuat rakyat marah kepada DPR. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.